Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sabdanya dan kita akan menyiapkan hati kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama masuk dalam doa, kita menenangkan diri kita untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Tuhan. Bapa sudah menolong kami, Bapa sudah memberkati kami. Terima kasih kami sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, Engkau peliharakan, Engkau jagai dengan sempurna. Bapa di sorga, kami memuji-Mu, kami bersyukur, kami berterima kasih. Pujian kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Bapa, kami merindukan suara-Mu. Perdengarkanlah, ajarkanlah kepada kami apa yang Kau mau untuk kami mengerti. Tuhan, bukakanlah pikiran kami, pemahaman kami. Dengan Roh-Mu yang kudus, tuntunlah dan bimbinglah kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, urapilah hamba-Mu, berkatilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami yang bersama-sama merenungkannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop renungan kita hari ini adalah bagian pasal terakhir dari kitab Daniel, yaitu Daniel pasal 12. Mari kita bersama-sama memperhatikan apa yang Tuhan mau sampaikan dan ajarkan buat kita. Demikianlah sabda Tuhan. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal sambil mengangkat tangan kanannya dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku, memang kudengar hal itu tetapi tidak memahaminya, lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan selalu berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman. Dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah bagian penglihatan yang Tuhan nyatakan kepada Daniel tentang akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa belajar sebagai orang-orang percaya dari apa yang Tuhan nyatakan? Yang pertama, kita akan belajar bahwa
hidup di dunia ini akan berakhir. Dan ada dua hal yang dituju. Pada kehidupan yang kekal, di dalam ayatnya yang kedua, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dua-duanya adalah kekal. Hanya yang satu hidup kekal, satu kengerian dan kehinaan kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian penglihatan dari Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada Daniel mengingatkan kepada kita bahwa hidup ini akan berakhir dan akan berujung kepada dua kekekalan. Hidup kekal atau kengerian dan kehinaan kekal. Tuhan nyatakan bahwa setiap orang yang bijaksana, setiap orang yang namanya tertulis dalam kitab itu, yang disebut sebagai bangsa-bangsa, bangsamu, ini menuju kepada Israel atau milik kepunyaan Tuhan, menuju kepada umat milik kepunyaan Allah, orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Mereka akan mengalami masa yang sukar, tapi masa sukar itu pun akan berakhir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini berada di manakah iman kita? Kita menyebut diri sebagai anak-anak Bapa. Kita menyebut diri kita sebagai umat milik kepunyaan Tuhan. Tapi apakah kita sejatinya sedang menghidupi iman itu? Atau kita menghidupi keinginan kita? Adakah kita menghidupi keinginan Tuhan dan bukan keinginan diri sendiri? Kehidupan umat yang adalah milik Allah, dia akan dituntun dalam kebijaksanaan, dan dalam kebijaksanaannya itu Tuhan akan menolongnya. Tuhan akan memampukannya melewati masa-masa sulitnya, dan akhir kehidupan orang yang hidup di dalam Tuhan adalah hidup kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada bagian yang kedua yang kita belajar. Dari bagian ini adalah bahwa iman itu akan membawa kita ke dalam kebahagiaan yang Tuhan sediakan di bagian ayat 13. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Bapak Ibu Saudara, Daniel menanyakan Tuhan, kapankah waktu akhir zaman itu? Tuhan, kapankah hal-hal ini akan berakhir, akan digenapi kapan Tuhan? Daniel bertanya, tapi Tuhan sudah berapa kali menuliskan, baik itu di dalam ayatnya yang ke-7, ayatnya yang ke-9, dituliskan juga, dan sampai ayat yang ke-13. Begitu ada pertanyaan, bila manakah, kapankah itu, bilakah hal-hal ajaib itu terjadi? Tuhan menyatakan bahwa bagianmu adalah, pergilah Daniel. Firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Menyatakan bahwa akhir zaman itu waktu dan masanya tidak ada yang tahu. Tapi bagian dari orang percaya adalah tetap percaya kepada Tuhan, tetap mempercayai Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah, engkau pada waktunya akan mendapat bagianmu pada masa kesudahan zaman. Pergilah sampai tiba akhir zaman. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan saat menerima kematiannya di bumi ini, dikatakan itu adalah masa untuk dia beristirahat dan akan bangkit mendapatkan kehidupan kekal, mendapatkan bagiannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah, hari ini kita diingatkan saat kita menjalani hari-hari hidup kita, adakah kita menjalani iman kita? Adakah kita menghidupi keberadaan kita sebagai anak Allah? Yang kedua, kita diingatkan, hidup ini akan berakhir. Dan apa yang kita lakukan, iman itu akan membawa kita mendapat bagian kita. Mari kita isi hari-hari hidup kita
sungguh dengan iman kepercayaan kepada Allah. Allah yang setia, Allah yang akan menggenapinya. Barang siapa percaya kepadanya, dia akan menikmati kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara, jagalah imanmu. Jika dalam imanmu engkau menghadapi tantangan, jika dalam imanmu engkau menghadapi pergumulan, akankah engkau tukarkan imanmu dengan pasangan hidup? Akankah engkau tukarkan imanmu dengan karirmu, dengan jabatanmu, dengan kekayaanmu? Ingat, segala sesuatu akan berakhir. Pada waktunya akan sampai kepada akhir zaman. Tapi orang yang percaya dan setia kepada Allah, dia akan mendapat bagiannya. Manakah yang akan kita pegang kuat? Adakah hari-hari ini imanmu sedang diperhadapkan pada sebuah tantangan? Saat engkau memeluk Kristus menjadi juru selamatmu, ada kesulitan, ada tantangan yang terlihat di depan mata. Tapi ingatlah bahwa pada waktunya siapa yang setia akan mendapatkan bagian imannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, tolong kami ya Tuhan, agar kami tetap hidup setia kepada Tuhan Yesus. Ajari kami memegang kuat Tuhan, dan tolonglah kami dan mengingatkan kami bahwa Tuhan memegang kami dengan kuat. Bapa di sorga, jika ada yang bergumul dengan tantangan iman, berikanlah kekuatan. Bapa di sorga, ajari kami sebagai orang tua juga mengajarkan kepada anak-anak kami memiliki iman yang tangguh dan kuat seperti Daniel. Karena iman itulah yang akan membawa kami untuk mendapat bagian kami pada zaman akhir. Tuhan Yesus, ini hidup kami. Kami mau melangkah di dalam Tuhan dan di dalam berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.